Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa kembali kita dalam ibadah live streaming di GBI CC Latu Menten. Minggu 17 Oktober 2021. Kita sudah ada di minggu yang ketiga, bulan yang ke-10. 2 minggu lagi kita masuk di November. Dan tidak lama lagi kita akan masuk ke Merry Christmas and Happy New Year. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di GBI CC Latu Menten, dan juga bagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin baru gabung bersama dengan kami di GBI CC Latu Menten. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Bila tidak keberatan, masuk kepada deskripsi dan boleh Bapak Ibu temukan WhatsApp saya dan bisa me-WhatsApp saya tentang apa yang perlu didoakan. Silakan Bapak Ibu me-WhatsApp saya. Dan hari ini kita akan mulai. Namun sebelumnya kita akan berdoa agar ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Erni Tari dari Ambon. Ambon manise, hitam manise, nggak ada putih manise, cuma ada hitam manise. Dan Alkitab juga bilang hitam manis, nggak ada bilang putih manis. Ya, kita berdoa Bapak Ibu agar ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mendapatkan lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Tuhan ada di rumah kita, Tuhan ada di hati kita, Tuhan ada di hidupan kita. Ketika kita membuka diri untuk memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan pun akan melawat kita di sana. Kita masih tetap pilih pada live streaming sampai kapan? Ya, sampai kita tunggu benar-benar situasi kendali dengan normal dan full, baru kita boleh tatap muka. Saya ada rencana untuk tatap muka sebulan sekali, seperti biasa kita lakukan, namun mempelajari situasi yang ada. Kita satu hati dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bisa ada lagi sampai hari ini, semua karena berkat Tuhan, pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini Bapa, mulai dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu sempurna adanya menyertai kami, membawa kami sampai kami ada lagi di ibadah live streaming. Dimanapun kami berada, di rumah kami, Engkau ada di rumah kami. Engkau ada di hati kami, Engkau ada di pikiran kami, Engkau ada di hidup kami, menguasai kami, membimbing kami, membawa kami Bapa untuk menikmati suasana surgawi ada di rumah kami. Segala gangguan-gangguan yang coba dilakukan oleh kuasa kegelapan untuk mencoba mengambil sukacitamu, mengambil hadiratmu dalam ibadah kami hari ini, kami halaukan itu semua dalam nama Yesus. Berkati laptop, PC, handphone, apapun yang kami gunakan, jaringan internet dan apapun, biarlah Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Umat Tuhan semua kami, mata yang melihat, hati mendengar, mereka boleh dilawat dan jamal Tuhan. Ketika kami membuka hati kami dan telinga kami untuk mendengar, memuji, menyembah, kami dijamah, ditolong di dalamnya Bapak. Terima kasih, kami siapkan hati kami menyerahkan puji-pujian yang ada, kami menyerahkan hamba-Mu Erni Tari yang menyampaikan isi hati-Mu, diberkati Bapak, diurapi semua kami. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Rasakan hadir-Mu melingkupi jiwaku, dalam kekudusan kagumku memandang. Mulia hadirat-Mu, kuat dan nyata lawatan-Mu, semesta menyatu di dalam Roh-Mu, menyembah nama Yesus Tuhan.
bosan, kagumku memandang mulia hadiratmu, kuat dan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Ku menyembahmu Tuhan. Allah yang bertahta atas semesta, atas semesta. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, rohmu menghidupkan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, rohmu menghidupkan. Come on, say. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, rohmu menghidupkan, rohmu menghidupkan. Ku angkat pujian, sorak kemuliaan, rohmu menghidupkan. Mulia hadiratmu, kuat dan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Mulia hadiratmu, kuat dan nyata lawatanmu, semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Semesta menyatu di dalam rohmu, menyembah nama Yesus Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak
ku takkan berhenti percaya. Dahsyatnya Allah kita, Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Dia
menyenangkanmu. Oh, kaulah alasan, Kaulah alasan untukku hidup, untukku hidup, hanya menyenangkan. hanya menyenangkanmu. Come on. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Jesus, Jesus, Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan. hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku Yang berkuasa, kuasa atasku, hidupku takkan sama. ku tahu sungguh Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Ku Tuhan. angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini, katakan wuh. Katakan wuh. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Are you ready? Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia,
biarlah semua memujimu. Memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. One more time. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Katakan, biarlah semua memujimu. Memujimu. Lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kita akan masuk dalam doa anak-anak. Biarlah hari ini saya bisa menjumpai anak-anak semua dalam keadaan yang sehat, ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Mungkin yang lain sudah sekolah tatap muka, yang lain belum tatap muka. Kita terus mendoakan mereka agar mereka selalu terpelihara, terlindungi adanya. Salam adik-adik. Mana nih? Pak Kem lihat apa di sana? Siapa tahu ada di mana mereka ini. Sehat-sehat semua adik. Kumpul kepada Papa dan Mama, dan Bapak Ibu boleh arahkan tangan Bapak Ibu untuk kita sama-sama satu hati berdoa buat mereka agar mereka selalu sehat-sehat, selalu dilindungi. Satu hati kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan terima kasih hari ini Tuhan begitu baik kepada kami. Di tengah-tengah ibadah kami sebelum kami dengar firman-Mu, kami sama-sama bersatu hati berdoa buat anak-anak kami. Bersama dengan orang tua yang ada, kami mengangkat tangan kami kepada anak-anak kami dan berkata kepada mereka, biarlah Tuhan dari tempat yang maha tinggi dari surga sana pun turun untuk menumpangkan tangan-Mu atas kehidupan anak-anak kami Bapa. Diberkatilah anak-anak kami Adeline, diberkatilah anak kami Sandra, diberkatilah anak kami Alicia, diberkatilah anak kami Ica, diberkatilah anak kami Suho, diberkatilah anak kami Alicia Gresly, diberkatilah anak kami Kevin, diberkatilah anak kami Sena, diberkatilah anak kami Sean, diberkatilah anak kami Dylan, diberkatilah anak kami Jovanka, diberkatilah anak kami Nathan, diberkatilah anak kami Angel, diberkatilah anak kami Ayumi, diberkatilah anak kami Angel juga, diberkatilah anak kami Carlos, diberkatilah anak kami Vincent Jonathan, diberkatilah anak kami Kesia Evelyn, diberkatilah anak kami Albert, diberkatilah anak kami Robert, diberkatilah anak kami Berlian Elbri, diberkatilah anak kami Ansipora, diberkatilah anak kami Renner, dan diberkatilah anak kami Richard, diberkatilah anak kami Gavriel Nathanael Setiawan, diberkatilah anak-anak kami ini Bapa dalam nama Yesus. Peganglah tangan mereka dengan kekuatan-Mu. Roh-Mu turun dalam kehidupan mereka, menaungi mereka, membentangi mereka. Anak-Mu yang sedang kuliah, baik Frederick, Eric, dan juga Reynold dan Christine. Biar Tuhan tolong juga Bapa agar mereka selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Kami mau berkata kepada anak-anak kami, anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak cerdas, anak berhasil. Kuasa Tuhan menjagai mereka, menaungi mereka, membentengi mereka. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan mereka ada kelemahan dalam tubuh karena gangguan batuk, pilek,
flu, apapun itu. Kami sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur mereka sembuh Bapa. Kami proteksi kehidupan anak-anak kami, kehidupan mereka, roh, tubuh, jiwa mereka ditolong, dilindungi, dibalut dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus ada dalam kehidupan mereka, memberikan mereka pengajaran, memberikan mereka nasihat, memberikan mereka sukacita, mereka damai sejahtera dalam nama Yesus. Diberkatilah orang tua yang mendidik, membina dan membesarkan mereka. Berkati kehidupan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati bisnis, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka. Diberkati Bapa dalam nama Yesus. Kami serahkan anak-anak kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semuanya percaya katakan amin. Amin. Adik-adik, silakan pegang handphone. Silakan kembali melakukan aktivitas. Sebelumnya nonton dulu ibadah sekolah minggu yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam adik, Tuhan Yesus memberkati adik semua. Amin. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Everybody say Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. 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 Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Can you pray these words? Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the From end, beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus. Say nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around Jesus, Jesus. Nothing else, nothing else matters. Nothing in this world, oh Jesus, Jesus, you're the center. Everything revolves around you, Jesus. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Say, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. From my heart to the heavens,
Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Yeah. There's power in the name of. Say that name tonight. Healing in the name of. Salvation in the name of. From my heart to the head. Salam Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Erni Tari. Tadi di awal saya sudah ungkapkan dari Ambon. Satu teman angkatan, saya adik kelas, dia kakak kelas. Kelas 3, saya kelas 1 di Salatiga. Tahu-tahu kita ketemu, dia ada di Ambon, saya ada di Jakarta. Padahal dua-duanya dari Kupang. Dapat suami orang Ambon, tinggal di Ambon. Dapat istri orang Jakarta, tinggal di Jakarta. Kita saling mensupport, saling mendukung dalam pelayanan. Hari ini dia akan melayani kita, dan kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Pendeta Erni Tari untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Salam. Shalom, selamat pagi. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Erni. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kemperta Titi yang kembali mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada jemaat GBI WLC Latumeten. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bahkan semua jemaat-Mu yang sementara mendengarkan lewat live streaming. Kami percaya mereka akan diberkati oleh Tuhan, dan kehidupan mereka semakin diubahkan Tuhan, untuk tetap percaya sungguh kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang semakin sukar dan sulit. Tetapi ketika kami hidup di dalam Engkau, kami mendapatkan satu ketenangan yang luar biasa. Sekali lagi Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kehidupan orang percaya, yang saya ambil di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau saudara punya waktu, saudara dapat baca keseluruhan kitab ini, pasal ini yang mengajarkan tentang bagaimana kehidupan orang percaya di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang di dunia ini. Ada banyak macam orang, ada orang-orang fasik, dan perikop dari pasal ini tentang kebahagiaan orang fasik itu semu.
Tapi kita sebagai orang percaya, sekalipun kita tinggal di tengah-tengah dunia yang semakin sukar dan sulit, dan ada begitu banyak kejahatan yang terus berlangsung, tetapi puji nama Tuhan kalau saudara dan saya tetap mempertahankan iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami penebusan, yang telah ditebus dan telah meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup percaya kepada Tuhan. Maka langkah-langkah apa yang harus kita ambil di tengah-tengah dunia yang jahat ini? Bagaimana kehidupan orang percaya di tengah dunia ini? Bagaimana mereka mempertahankan kehidupannya untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tadi kita sudah baca dalam Mazmur 37. Saya ambil ada beberapa hal di sini. Yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, percayalah kepada Tuhan. Saudara, di hari-hari terakhir ini banyak orang akan tergoncang imannya. Karena apa? Begitu banyak kesukaran-kesukaran yang sedang dialami. Kalau saudara perhatikan kesulitan secara ekonomi, kesulitan secara kesehatan, banyak penyakit, bahkan pandemi ini yang masih terus berlangsung, membuat iman sebagian orang yang tidak teguh dalam pendirian, tidak teguh dalam imannya bisa tergoncang. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia yang sukar sulit ini. Kita harus tetap mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap menaruh iman kita kepada Tuhan. Percaya di sini dalam arti trust ya. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata trust. Artinya percaya dengan sungguh-sungguh. Menaruh seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah kita ragu kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, sebagai orang percaya di dalam namanya kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Karena itu kita jangan pernah meragukan Tuhan kita. Saya yakin dalam pengiringan kita dengan Tuhan banyak hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menolong saudara hari ini atau hari-hari kemarin, berarti hari ini dengan persoalan yang berbeda, tetap Tuhan yang sama itu akan tetap menolong saudara. Hanya saya dan saudara harus tetap menaruh percaya yang penuh kepada Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman kita jangan tergoncang. Iman kita jangan melihat kepada situasi kondisi yang semakin sukar sulit ini membuat orang percaya bisa mundur, bisa tergoda melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Tapi satu hal firman Tuhan mengajarkan kita, percayalah kepada Tuhan. Taruhkanlah percayamu, taruhkanlah harapanmu kepada Tuhan. Satu-satunya penolong yang setia yang tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 katakan bahwa Yesus Kristus itu tetap sama dan tidak pernah berubah. Saya percaya setiap kita sudah mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu jangan lupa, ketika saat ini saudara juga diperhadapkan dengan persoalan, ingatlah bahwa Allah selalu ada dan Dia selalu peduli dan menolong kita. Taruhlah kepercayaanmu yang penuh kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita melihat kepada persoalan. Persoalan boleh datang, tetapi Tuhan itu Tuhan yang dahsyat yang menolong saya dan saudara. Kalau kita menaruh kepercayaan kita penuh kepada Tuhan, kita pasti akan melakukan hal yang baik. Yang kedua adalah setelah kita percaya penuh kepada Tuhan, kita tidak tergoyahkan dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Pasti orang percaya itu, yang kedua dia akan melakukan hal yang baik. Ya, bukan hal yang kita melakukan hal yang baik kemudian kita masuk surga, tetapi orang yang beriman kehidupannya pasti sudah diubahkan, dia akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Ya, melakukan hal-hal yang baik. Karena kalau iman tanpa perbuatan itu dalam Yakobus 2 ayat 17 katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana orang bisa melihat iman percaya kita kepada Tuhan? Dengan perilaku kita yang baik.
Kita yang melakukan hal-hal yang baik dengan pertolongan Roh Kudus yang akan menolong kita supaya kita dapat menghindar dari hal-hal yang jahat. Kita tidak terpengaruh, kita tidak terbawa arus dunia ini. Tetap kalau orang percaya, pasti dia melakukan iman, perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Sebagai orang percaya, kesaksian yang paling hidup adalah kehidupan kita setiap hari. Orang melihat apa yang kita kerjakan. Jadi ketika kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kalau kita ada di kebaktian, semua seperti malaikat-malaikat ya, orang yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi ketika kita ada di kehidupan nyata, kita berada di rumah, kita berada di tengah-tengah pekerjaan kita, dapatkah kita tetap menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang berlaku baik, orang-orang yang beriman? Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman kita harus terwujud dengan kelakuan kita yang baik. Roh Kudus akan menolong saya dan saudara ya. Dan yang ketiga, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini adalah saya berbicara tentang berdiam diri di hadirat Tuhan. Sama dengan kita berdoa. Saudara pernah ingat ketika bangsa Israel mengalami satu persoalan yang begitu berat. Mereka datang kepada Tuhan, meminta Musa untuk berdoa. Lalu Tuhan katakan apa? Berdiam dirilah dan lihatlah bagaimana Tuhan akan bekerja. Nah, berarti saya dan saudara orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, orang yang berlaku baik, yang kehidupannya senantiasa mempermuliakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik, maka otomatis dia juga punya kehidupan doa yang baik, punya komunikasi yang baik dengan Tuhan. Dia tetap tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita mungkin semakin hari semakin banyak hal, kita diperhadapkan dengan pekerjaan atau hal-hal yang dapat menyibukkan kita. Tetapi saudara, Allah tetap meminta untuk kita berdiam diri di hadapannya. Dan berdiam diri di hadapan Tuhan itu harus kita lakukan dengan setia. Karena doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Bagaimana kita dapat berlaku setia, kita bagaimana bisa tetap percaya kepada Tuhan, itu juga tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Sudahkah kita berdiam diri? Jangan sampai hal-hal dunia, hal-hal masalah, kekhawatiran dapat mengubah kita sehingga kita tidak punya ada waktu untuk berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan supaya kamu dapat berdoa, dan jadilah tenang supaya kamu berdoa. Kamu dapat berdoa. Saudara, hal yang ketiga ini luar biasa. Dan ini adalah hal yang dapat menunjang kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Berilah waktumu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Berdiam diri di hadapannya. Mencari kehendaknya. Memuji, memuliakan Tuhan. Berdiamlah dalam hadirat Tuhan. Dan itu kita harus melakukan dengan suatu kesetiaan, bukan dengan terpaksa, tapi itu menjadi lifestyle kita, menjadi gaya hidup kita yang selalu ingin untuk berada di hadirat Tuhan, selalu ingin untuk berdiam diri, berdoa, menyampaikan hal-hal. Selain kita menyampaikan setiap persoalan kita kepada Tuhan, tetapi juga mempermuliakan Tuhan, memuji Dia. Berdiam diri di hadirat Tuhan. Selain kita berkomunikasi, kita juga berdiam diri dan menunggu apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Orang yang senantiasa berdiam diri di hadapan Tuhan, dia juga mengerti apa yang Tuhan ingin dalam hidupnya. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 berkatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka.
Saudara, kehidupan yang berdiam diri di hadirat Tuhan itu artinya kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita selalu datang di hadapan Tuhan, dan ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita dapat mengerti apa yang menjadi rahasia Tuhan. Kita dapat mengerti hati Tuhan. Dan saya percaya Jemaat GBI Latu WLC Latu Leten selalu mau untuk diam di hadirat Tuhan. Selalu datang sebelum kita melakukan sesuatu, bertanyalah kepada Tuhan. Saudara ingat Daud selalu bertanya sebelum dia maju berperang. Dia selalu bertanya kepada Tuhan, apakah dia boleh maju berperang? Apakah Tuhan menghendakinya? Karena apa? Dia seorang yang berdiam diri di hadirat Tuhan, selalu mencari kehendak Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan, apalagi kalau saudara berada di kota Jakarta, kota metropolitan, kebisingan, kota yang penuh dengan hiruk pikuk, bagaimana saudara bisa berdiam diri? Kalau saudara bisa duduk diam, berdiam diri di hadirat Tuhan, itu satu kemenangan yang luar biasa. Saudara selalu mencari Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan waktu kita berdiam diri di hadapan Tuhan, iman kita semakin diperkuat. Ya, berdiam diri di negeri dan berlakulah setia. Jadilah orang-orang yang selalu cari hadirat Tuhan, dan kita berlaku setia. Setia melakukan apa yang Tuhan mau, setia untuk selalu memberikan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Yang keempat adalah bergembiralah karena Tuhan. Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi di sini bergembira ini bukan bergembira karena kita mendapat sesuatu, hadiah atau apa, kita berhasil, tapi bergembira karena Tuhan. Jadi apapun sukacita kita, apapun yang kita alami harus karena Tuhan. Walaupun mungkin di tengah-tengah dunia ini kita menderita, tapi karena Tuhan kita harus tetap bergembira. Jadi apa yang membuat hati kita gembira? Apa yang membuat kita bisa bersukacita? Itu Tuhan. Tuhan yang melakukan sukacita itu dalam kehidupan kita. Jadi semua yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang mungkin sebagai jemaat bekerja, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, dan berbagai pengusaha-pengusaha, saudara melakukan semua itu karena Tuhan. Maka otomatis ada sukacita, ada kegembiraan yang Tuhan kerjakan. Jadi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam hal apapun, kalau karena Tuhan, itu akan menimbulkan sukacita, damai sejahtera Allah. Jangan kita mencari kebahagiaan dari dunia ini. Tapi Tuhan minta segala hal yang kita lakukan itu karena Tuhan, otomatis kita akan bergembira. Kita akan menjaga hati kita. Karena sukacita yang daripada Tuhan itu adalah kekuatan kita. Jadi saudara dan saya harus tetap melakukan sesuatu. Waktu kita di rumah, waktu kita dalam segala kegiatan yang kita kerjakan, harus itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saudara dan saya pasti akan melakukan itu dengan satu ucapan syukur, dengan hati yang gembira, hati yang bersyukur, sehingga otomatis pekerjaan apapun yang kita lakukan, karena kita mendasari itu untuk Tuhan, karena Tuhan, maka kita akan menghasilkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan itu akan menimbulkan satu kepuasan tersendiri, memberikan sukacita, damai sejahtera, kegembiraan yang penuh. Walaupun mungkin kita mengerjakan itu, ada hal-hal yang kita kerjakan, mungkin kita tidak mendapatkan sesuai, mungkin orang memberikan kita ketika kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, tapi karena motivasi kita bekerja hanya untuk Tuhan, maka kita bisa menjaga hati kita untuk tetap bergembira, untuk tetap sukacita dalam setiap situasi, karena kita tahu bahwa hidup kita
Ya, seperti tadi saya katakan, kita beriman, orang percaya berarti dia menyerahkan seluruh kehidupannya dan semua hal dalam hidupnya. Jadi ketika dia bekerja sesuatu, dia bekerja untuk Tuhan sehingga tetap ada, dia menjaga sukacitanya, dia tetap menjaga hatinya untuk selalu bergembira karena Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah melakukan, menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, ya, dan berlaku baik, melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dan kita selalu berdiam diri di hadapan Tuhan, dan kita selalu menjaga hati kita, menjaga sukacita kita, kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi untuk kemuliaan nama Tuhan, dan hati kita selalu melimpah dengan syukur, bergembira karena Tuhan. Maka apa janji Tuhan bagi kita? Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi saudara, yang diinginkan hati kita itu otomatis sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang selalu berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dan selalu melakukan hal-hal yang baik. Otomatis hal yang kita inginkan itu pasti sama dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Sehingga firman Tuhan katakan, karena kita bergembira karena Tuhan, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Segala hal yang kita inginkan ketika kita hidup beriman, ketika melakukan hal yang baik, ketika punya hubungan yang baik, kita tetap diam di dalam negeri, diam di hadirat Tuhan, dan kita selalu bergembira, bersyukur, hati melimpah dengan syukur, maka yang diinginkan hati kita itu sama dengan hal yang diinginkan Tuhan untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, otomatis Tuhan akan memberikan. Jadi bukan keinginan hati kita yang hanya sekedar untuk memuaskan nafsu kita, memuaskan hasrat kita, tapi keinginan hati yang sesuai dengan kehendak Allah, otomatis Tuhan akan memberikan kepada kita. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan, ya, bagaimana iman itu bertumbuh juga dengan Roma 10 ayat 17 katakan, iman tumbuh daripada firman, setiap firman yang diurapi, ya. Jadi saudara dan saya menjadi apa ketika kita hidup beriman, kita melakukan hal yang baik, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetap berdiam diri di hadirat Tuhan, dan kita bersuka cita melakukan segala sesuatu, motivasinya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Otomatis keinginan hati kita itu juga keinginan hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apa saja yang kita inginkan bila kita ada di hadirat Tuhan dan keinginan hati kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan selalu memberikan apa yang kita inginkan. Karena keinginan kita bukan lagi untuk memuaskan hasrat kita, memuaskan nafsu kita, tapi semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita tahu keinginan hati kita itu juga keinginan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka apapun yang menjadi keinginan hati kita, pasti Tuhan akan berikan. Amin, saudara. Jadi betapa indahnya kalau kita punya hubungan, kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, selalu menaruh percaya, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Roh Kudus juga akan mendorong kita, mengingatkan kita untuk memberikan waktu-waktu kita kepada Tuhan, dan kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan, tetap menjaga hati kita untuk selalu melimpah dengan syukur. Maka otomatis apapun yang diinginkan hati kita, Tuhan pasti akan memberikan. Yang terakhir adalah pasti kalau kita telah melakukan 4 hal di atas, percaya penuh kepada Tuhan, selalu melakukan hal yang baik, selalu berdiam di hadirat Tuhan dengan berlaku setia, dan Dia menjawab kita mempunyai keinginan hati yang sesuai dengan kehidupan Tuhan, otomatis
kita akan menyerahkan, yang ayat yang kelima katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ayat 6 dikatakan, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Amin, saudara. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang mau mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ya. Dan ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka apa yang Allah akan lakukan? Dia akan bertindak bagi kita, ya. Dan katakan, ia akan memunculkan kebenaranmu itu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudara, kadang kebenaran itu tidak perlu dibela. Kalau saudara melakukan hal yang baik, sekalipun saudara difitnah, pasti Tuhan akan membela saudara. Tuhan akan bertindak dan memunculkan kebenaranmu seperti siang. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak yang senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Otomatis Tuhan itu akan membela kita. Tuhan itu akan bertindak. Dan kita yakin dan percaya Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam menolong. Tuhan itu selalu tepat waktu. Kalau saat ini saudara masih ada dalam pergumulan hidup, tapi kalau saudara tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan, saudara tetap mempertahankan iman saudara dengan tidak tergoda untuk terpengaruh dengan keadaan dunia ini, melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan, tapi saudara tetap mempertahankan kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan saudara selalu berdiam diri di hadapan Tuhan dengan berlaku setia, maka saudara percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dia akan bertindak ganti kita. Tuhan akan menunjukkan kemahakuasaannya. Tuhan akan menunjukkan mujizatnya bagi kita. Perbuatan-perbuatan ajaibnya dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu jangan pernah saudara ragu. Percaya itu lawannya dengan orang yang bimbang, orang yang ragu. Tapi saya percaya jemaat semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah kita ragu. Allah itu tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Percayakanlah seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita semua di pagi hari ini, dan kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengar. Bapa di surga, terima kasih banyak. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kehidupan orang percaya di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Kami harus tetap menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan dan menunjukkan perbuatan-perbuatan kami yang baik, dan tetap berdiam diri di hadirat-Mu, berlaku setia, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. Dan kami akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Apapun yang menjadi pergumulan kami semua, Tuhan, kami percaya Engkau selalu menolong kami. Bahkan Engkau akan memberi kami kemenangan, bahkan lebih daripada seorang pemenang. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin diubahkan untuk menaruh iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak akan bimbang dan ragu, karena kami melihat Allah kami adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat DBRC Latumeten, demikian juga gembala dan semua staf yang ada. Mereka diberkati selalu. Dalam nama Yesus hamba telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua, kita semua sama-sama sudah mendengar firman Tuhan dan sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Saya pribadi dan juga seluruh pengurus dan seluruh jemaat dan simpatisan yang ada, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Ernitari atas kebenaran firman Tuhan yang hari ini. Biar ibu dan keluarga, suami dan anak-anak di Ambon dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati. Kiranya Tuhan selalu menolong kita semua. Satu saat kita tatap muka dan kita boleh berjumpa bersama dan boleh bertukar pengalaman bersama dalam pelayanan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita
sebelum akhiri pengumuman, seperti hari Selasa, kalau nggak salah hari Selasa ini saya ada baptisan, ada 5 anak remaja yang saya akan baptis di Ancol. Dan juga ya hari Minggu kemarin kita sudah lakukan pranikah 2 pasangan yang di dalamnya sudah berjalan dengan baik. Baik Michael dan Mian di Hotel 88, saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Biarlah keluarga kalian menjadi keluarga benar-benar diberkati, sebagaimana tahapan-tahapan modul-modul kelas pranikahnya yang kita sudah ikuti, itu bisa menjadi rema dan pegangan buat kalian untuk masuk di rumah tangga yang baru. Buat buat Vincent dan juga buat Jessica yang juga dapat berjalan dengan baik, sehingga semua hal-hal yang tadinya kita ragukan semua dapat berjalan dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin membutuhkan pelayanan penggembalaan, silakan WhatsApp saya, menghubungi saya berupa baptisan air, penyerahan anak, dan juga besuk. Atau ada satu ibu yang mau konseling tapi saya belum tahu, belum hubungi. Sudah minta nomor handphone saya tapi sudah dikasih, belum hubungi. Saya usahakan untuk tatap muka atau berjumpa dengan dia supaya dapat teratasi dalam persoalan yang ada. Nah, saudara yang saya kasihi, buat Bapak Ibu yang lain silakan WhatsApp saya. Buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan, nomor WhatsApp-nya Bapak Ibu boleh temukan di deskripsi. Kita akhiri ibadah kita dan mari kita satu hati kita berdoa buat ibadah kita yang sudah Tuhan tolong ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami bersyukur dan terima kasih buat segala kemurahan Tuhan yang di dalamnya Tuhan sudah tolong kami dari awalnya ibadah sampai selesai dapat berjalan dengan baik, semua karena kekuatan Tuhan dan lawatan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik buat umat Tuhan, jemaat Tuhan yang meluangkan waktu mereka untuk beribadah. Mereka menyimak, mengikuti dengan seksama ibadah ini dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan tolong Bapak agar mereka selalu diberkati. Biarlah mereka selalu terpelihara dalam kehidupan mereka. Apa menjadi harapan dan doa mereka, biar itu menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu Ernie Tari yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati kehidupannya, suami dan anak-anaknya, pelayanannya di Ambon. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati hikmat-Mu, urapan-Mu turun terus dalam kehidupannya. Kami berdoa buat orang tua yang ada di gereja-Mu. Oma Wesley taruhlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah selalu Bapak Oma ini dalam keadaan sehat-sehat selalu, dalam lindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan. Segala kelemahan tubuh karena usia, biar kami tetap berdoa Tuhan selalu memelihara dan memberikan penghiburan dan kekuatan baginya dalam nama Yesus. Berkati anaknya baik Leni maupun Anne, dan juga suaminya Pak Abui, dan juga ketiga anak diberkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati keluarga juga daripada Jeffrey dan Santi. Berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, bisnis usaha mereka diberkati. Papa dan Mama juga diberkati. Diberkatilah juga Papa dan Mama daripada Desi, Melin, Julie, dan juga berkati Bapak. Bu Helen diberkati. Ibu Damayanti Tuhan berkati Bapak. Om Hani dan Tante Selfie Onela Tuhan berkati. Pak Tony juga Tuhan berkati. Kami percaya bahwa orang tua yang ada di gereja-Mu selalu dilindungi, ditolong. Papa dan Mama daripada Christine juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Bahkan juga Hendra juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami percaya naungan-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan dimanapun mereka berada diberkati kehidupan mereka. Berkati Bapak anak-anak-Mu semuanya Bapak. Ibu Bong Kim Hyong dan Pak Artek juga Tuhan berkati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, menyertai dan menolong memberkati mereka. Ibu Suryati dan kedua anaknya Tuhan berkati Bapak. Bahkan kami semua jemaat Tuhan yang telah ada hari ini dalam ibadah hari ini, mata yang melihat dan menyaksikan hari ini, diberkati kehidupan mereka. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini dalam kelemahan karena tubuh fisik yang gangguan kesehatan mereka, jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Secara khusus berdoa buat Rudy yang 2 minggu yang lalu terpapar COVID, dan hari ini Tuhan boleh tolong sehingga dapat hasil yang baik, sehingga kami tetap menyertai dia dengan doa. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menaungi, sehingga dia boleh kembali ke Jakarta dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami berdoa dan memberkati Rudy dalam nama Yesus, keluarganya baik Rina dan juga
kedua anaknya diberkati. Orang tua hambamu maupun orang tua istri hambamu diberkati. Kami semua jemaat Tuhan yang ada, kami selalu diberkati dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis dan usaha kami diberkati. Anak-anakmu yang lain, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong, Tuhan sertai dan lindungi. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, terus nyatakan kuasa-Mu untuk bangsa ini. Program pemerintah yang ada, yang di dalamnya ada vaksinasi, biar Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Segala kuasa kegelapan yang coba melakukan kekacauan di negeri ini, kami halalkan itu dalam nama Yesus. Diberkatilah Indonesia dalam nama Yesus. Berkati pemimpin pusat sampai kepada RT RW yang ada, lingkungan yang ada, diberkati selalu. Kami semua Bapa, kami serahkan gereja kami, biar Tuhan terus tolong Bapa gereja kami, ada gereja ini dapat berjalan dengan baik. Kirimkan bagi kami jiwa-jiwa yang terus Tuhan adakan, sehingga masuk dalam penggembalaan di gereja ini. Gereja ini akan bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah alat kemuliaan nama-Mu. Di dalamnya kami melihat kuasa-Mu, mujizat-Mu dinyatakan terus. Dalam dana yang kami butuhkan untuk sewa, dalam dana yang butuhkan untuk kami juga memiliki gedung ibadah yang tetap. Tuhan tolong Bapa agar semua dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak-Mu yang terulur untuk memberikan korban persembahan, baik perpuluhan maupun persembahan yang ada, diberkati selalu Bapa dalam nama Yesus. Halaukan dari kehidupan mereka belalang-belalang pelahap, halaukan dari kehidupan mereka segala-segala yang tidak diinginkan. Kami berdoa dan halaukan itu semua dalam nama Yesus. Diberkatilah usaha mereka, diberkatilah pekerjaan, pelayanan, diberkatilah kesehatan mereka, rumah tangga, kesehatan mereka diberkati dalam nama Yesus. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 17 Oktober 2021, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Yang akan melayani kita adalah saya sendiri. Ya, saya lagi hubungi Pendeta Yopi tapi belum ada kabar. Nanti saya kasih infokan dengan WhatsApp kepada Bapak Ibu semua. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.